Alkitab berkata, ujilah roh itu, supaya engkau mengetahui roh itu dari aku atau tidak. Jadi di dalam perjanjian lama, manusia boleh menguji Allah, manusia boleh mencobai Allah, yaitu melalui perpuluhan. Di dalam perjanjian baru, manusia diperintahkan Allah menguji Allah, mengetahui roh itu dari Tuhan atau tidak. Ini hal terjadi pada tahun 1967. Saya belum pernah ceritakan seteliti hari ini. Ini pertama kali semenjak Gereja Reform Injili Indonesia didirikan. Gereja Reform Injili Indonesia didirikan tahun 1989. Tapi 22 tahun sebelum saya mendirikan GRII, saya telah mengalami satu ujian yang besar di dalam sesuatu peristiwa yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Dan hari ini saya bicarakan. Sekelompok orang kira-kira 40 berkumpul cari Roh Kudus. Mereka mau menuntut pimpinan Roh Kudus, menuntut karunia Roh Kudus. Mereka tidak puas dengan pendeta yang mengajar mereka. Mereka cari pendeta dari luar. Salah satu adalah seorang dari Australia, orang bule yang mengajar mereka, kita perlu Roh Kudus. Dan saya akan memberikan sharing saya, pengajaran saya, supaya orang Protestan yang tidak Roh Kudus boleh mendapatkan Roh Kudus. Mereka bilang, kalau gini saya mau. Yang ingin mau, kira-kira 40 orang daftar. Lalu satu hari mereka ke Nongko Jajar. Yang tahu Nongko Jajar coba angkat tangan. Ini orang Jawa Timur. Saya sudah pernah pergi berapa kali dan pernah memimpin retreat di situ. Nongko Jajar, mereka sewa satu tempat. 40 lebih orang dari Surabaya naik mobil ke sana. Lalu mereka bersama-sama meditasi, dengar khotbah yang dari Australia. 3-4 hari. Setelah 3-4 hari selesai, mereka pulang dengan penuh sukacita. Karena di situ ada wahyu baru dari Tuhan. Di situ mereka menemukan pekerjaan Roh Kudus yang tak pernah dialami. Mereka sudah pulang ke Surabaya, mulai runding. Kita sudah jenuh, sudah bosan khotbah pendeta kita. Lalu kita perlu kebangunan. Lalu kita perlu pendeta lain lagi. Pendeta di luar lebih hidup, lebih berkuasa, lebih berani, dan lebih membawa kita ke dalam pembaruan. Lalu pendeta yang mana? Mereka cari dari Pantekosta, dari luar negeri. Salah satu lagi bukan Pantekosta, bukan luar negeri. Ada pendeta yang ada kuasa besar, namanya Stephen Tong. Waktu itu saya baru umur 27. Tapi saya kasih tahu, saya 26 sudah khotbah kepada 12.000 orang di Manado. Dan saudara, sekarang saya jengkel karena Manado tidak mau lagi firman. Sekarang kacau balau lagi. Lalu mereka bilang, mari kita undang Stephen Tong untuk ikut bikin kebangunan rohani biar bisa berkembang, bisa merasakan anugerah Tuhan, bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus dan mengetahui wahyu yang baru. Stephen Tong jangan dibawa ke lain tempat, suruh di Emo Malang saja. Khotbah di Emo Malang tanggal 27 kalau tidak salah September atau Oktober tahun 1967. Tapi Stephen Tong sibuk mengajar di Malang. Mari kita pergi ke situ, tulis surat sama dia. Bisakah hari itu datang Surabaya? Saya menjawab, bisa. Lalu hari itu pagi jam 8, mereka kira-kira 6-7 orang bawa mobil dari Surabaya ke Malang. Jam 12, kira-kira kurang 20, mereka tiba di Malang, ketuk pintu cari saya. Lalu saya keluar menyambut mereka, silakan duduk. Di ruangan tamu rumah saya, mereka semua duduk di situ. Bagaimana saudara, kok pagi sekali menjemput? Kebaktian engkau adalah kebaktian nanti sore jam 5. Tetapi sekarang pagi-pagi jam 12 lebih, engkau sudah sampai di sini. Ya, kita datang menjemput supaya menghindarkan macet, supaya waktu tidak akan terlambat, engkau bisa tiba di situ sebelum jam 4. Oke, kalau begini, mari kita makan. Sebelum makan, engkau bilang, Pak Tong,
dengar kita bicara dulu. Silakan. Mereka keluarkan 3 lembar kertas dan mulai bicara dengan saya. Pak Tong, kami baru ada satu kebaktian di Nongko Jajar. Retreat 40 lebih orang. Di tengah retreat 3 kali Tuhan langsung bicara. Hah? Tuhan langsung bicara. Lalu Tuhan datang, ada tangan, ada mulut, langsung bisa. Tidak. Melalui saudara satu di tengah-tengah kita. Satu lagi perempuan. Ada 3 orang dipakai. Nah, bicara tentang wahyu yang baru. Kita catat dengan teliti. Dan ini hasil wahyu baru. The new revelation. Spoken from the mouth of God. Through our brother and sister. And this is a recording. Ini kami catat. Kami sudah bawa dengan hormat. Untuk dibaca pendeta Stephen Tong. Saya mengatakan. Apa yang terjadi? Sekarang cerita. Waktu kita doa. Waktu kita renungkan firman Tuhan. Setelah dengarkan brother yang membicarakan firman Tuhan, kita mulai berdoa. Di tengah-tengah doa, semua lagi tenang-tenang. Mendadak ada satu perempuan digerakkan oleh Roh Kudus berdiri. Sudah berdiri, kita tidak sadar. Kita tetap berdoa. Lalu suara dari mulut perempuan itu mana? Aku datang. Aku datang. Semua bilang, oh Tuhan, datanglah. Datanglah. Lalu suara itu meneruskan, saya adalah Yesus. Saya adalah Yesus yang sekarang datang kepadamu. Oh Tuhan, Engkau sudah datang. Mau ngomong apa sama kami? Ngomonglah. Lalu yang namanya aku adalah Yesus itu mengatakan, aku adalah Yesus. Aku adalah Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah salah kan? Bukan duduk di sebelah kanan, berdiri di kanan. Jangan ketawa, Alkitab ada itu. Yesus berdiri di kanan Allah Bapa, tercatat 1 kali. Waktu Stefanus di rajam batu, Yesus berdiri menyambut dia. Selain itu tidak pernah. Dari Mazmur 110 sampai kepada seluruh kitab suci. Sampai daripada Ibrani. Sampai semua Yesus duduk di sebelah kanan. Tapi dia, aku ada Yesus yang berdiri sebelah kanan Bapa. Lalu dia mengatakan, yang kedua, ini loh, patong kita dapat nubuat baru. Yesus sendiri berkata, aku Yesus. Aku Yesus. Aku selalu sedih karena suamimu belum Kristen. Nah, banyak yang ikut itu suami belum Kristen. Mereka, oh sungguh-sungguh Tuhan berkata, aduh cilakalah suamiku, mau dia apain ya? Bagaimana Yesus Kristus? Mereka harus bertobat supaya aku tidak membinasakan mereka. Kabarkanlah ini kabar mereka, tidak bilang Injil. Kabarkan ini kabar mereka supaya mereka tidak binasa. Jadikan suamimu Kristen. Dan antaranya satu suami sudah mati. Lalu kali ketiga, dia mengatakan, engkau harus selalu memelihara ini. Kabarkan ini. Supaya di Surabaya banyak orang Kristen ikut kebaktian dan ikut persekutuan di sini. Supaya aku boleh mencintai dan boleh menyelamatkan mereka. Wah, 3 wahyu baru. Sesudah saya baca, saya mau kembali ke mereka. Mereka ambilnya seperti ambil barang suci itu. Hati-hati sekali. Saudara-saudara. Lalu mereka keluarkan, coba baca lagi patong. Mungkin ada sesuatu pimpinan Tuhan yang baru untuk patong juga. Saya bilang, nanti kita lihat bagaimana Tuhan pimpin. Kita makan dulu. Sudah makan selesai. Kita sudah mau berangkat ke Surabaya. Patong mau berangkat, siap-siap. Saya minta berhenti sebentar. Saya pergi ke belakang dari saat ketemu dengan seorang dosen perempuan namanya Mabel Williamson. Dia seorang besar sekali. Dia seorang pernah di Tiongkok. Akhirnya setelah komunis masuk Tiongkok, dia diusir. Setelah usir, dia datang ke Malang mengajar di saat menjadi rekan saya.
Saya begitu ketuk pintu dia bilang ada apa? Saya bilang silakan doakan saya. Saya sekarang mau ke Surabaya. Dan ini peperangan rohani yang besar. Karena ada yang disebut Roh Kudus menjadi orang namanya aku datang sebagai Yesus. Sekarang orang-orang itu minta saya khotbah. Doakan saya karena saya akan berperang di dalam bertemu dengan roh yang tidak benar ini. Saya punya rekan sudah umur 68. Yes, Stephen, I pray for you. Go and be careful. God be with you. Saya langsung naik mobil, langsung berangkat. Yang sebelum duduk di sebelah dia orang terus noleh ke belakang dia saya. Saya terus berdoa di mobil. Tuhan kasih kekuatan, kasih kuasa, kasih bijaksana kepada saya. Mobil berjalan 2,5 jam. Sekarang 3 jam tidak sampai, macet. Dulu itu tahun 1967, 41 tahun lalu. 2,5 jam sampai di Surabaya. Jam 1 berangkat, jam 3:30 sampai. Lalu masuk ke gereja, mereka siapkan minuman, duduk semua di situ. Kebaktian akan mulai jam 5. Sekarang jam 3:30 saya sudah sampai di situ. Kita mau berdoa. Lalu kita mulai bicara. Persekutuan pertama kali di mana, kedua kali. Bapak Stephen dong dengar dulu. Jangan jawab. Karena ini pekerjaan Tuhan harus engkau tahu. Pekerjaan Tuhan yang harus saya tahu. Saya ingin tahu. Saya diam dulu. Dengar dia cerita. Sudah cerita, makin cerita. Saya makin rasa nyeleweng. Makin tegaskan itu Roh Kudus. Saya makin rasa tidak benar. Lalu perintah Tuhan berkata, ujilah roh itu. Tapi kalau roh itu tidak muncul, bagaimana uji? Maka saya berdoa, Tuhan, biarlah dia muncul. Saya tidak takut. Saya akan pakai kesempatan ini uji. Dan setelah itu pemimpinnya mengatakan, mari kita berdoa. Lalu giliran kira-kira 17 orang. Dan dia ikut, dia diam-diam melihat. Satu berdoa. Doa terus. Sengaja doanya dipelan-pelani. Supaya suasananya cocok untuk roh itu datang. Saya ada perasaan ini lagi mengundang roh ini. Saya diam aja. Lebih baik dia datang. Saya tidak takut Pak. Saya mau ketemu dia. Lalu saya mau uji dia. Saya menyatakan dia itu siapa. Lalu doa sampai yang ketujuh. Perempuan yang umur 40 lebih. Suaminya sudah mati. Giliran dia berdoa. Perempuan itu berdiri. Dan waktu dia berdiri. Ya. Semua. Semua. Oh Tuhan. Oh. Baru suara lain dari suara perempuan itu. Seperti orang lain masuk ke dalam dia. Ngomong. Aku datang. Setelah datang, yang lain turun mengatakan, oh datanglah. Saya mulai dengan pikiran mengatakan, Tuhan, give me the wisdom. Give me your spirit. So that I can discern. I can know. Who is this? Berilah rohmu yang mentenangkan hatiku. Berilah roh bijaksana untuk bisa membedakan siapa ini. Berilah keberanian kepada aku untuk melihat siapa. Roh apa ini di sini? Aku datang kepada anak-anakku. Hati saya bilang, siapa anakmu? Saya bukan anakmu. Tak ada hubungan engkau datang sama saya. Saya bilang, Tuhan, sekarang juga silakan hadir dan beri kekuatan kepada saya untuk counter ini roh apa. Beri bijaksana kepada saya untuk bisa memberikan rumusan untuk membuktikan ini dari Tuhan atau tidak. Dia sudah bicara semua, suasana penuh Roh Kudus katanya. Bagi saya penuh roh aneh. Lalu sesudah itu saya mulai berdiri. Saya buka kitab suci 1 Yohanes pasal 4. Dikatakan jangan percaya segala roh, harus menguji. Nah inilah satu-satunya tempat di dalam perjanjian baru di mana Tuhan mengizinkan manusia menguji kalau roh yang engkau ragu-ragu dari Allah atau tidak.
Lalu saya mulai membaca, menguji dia dengan pertanyaan, percaya tidak Yesus adalah anak Allah yang datang melalui inkarnasi bertubuh manusia. Maka saya tidak mau langkai Tuhan. Saya tidak mau menyeleweng. Saya mau setiap kalimat sesuai dengan Alkitab. Demi nama Yesus Kristus, saya tanya, roh yang berada di perempuan ini. Banyak orang mulai gelisah. Tadi, sekarang mulai gelisah. Tuhan. Lalu saya mengatakan, sekarang jawab saya, roh yang berada di perempuan ini, engkau percaya tidak Yesus Kristus, anak Allah, datang ke dunia melalui inkarnasi anak darah Maria? Jawab. Roh itu tidak mau jawab. Oh, aku datang sekarang demi nama Yesus. Jawab saya. Tetap tidak mau jawab. Saya terpaksa mengatakan, demi nama Yesus yang firman jelma menjadi daging, yang pernah mati, disalib dan bangkit. Sekarang saya perintahkan engkau jawab saya. Siapa engkau? Waktu itu saya berperang seorang sendiri. Kira-kira 17 orang di dalam kamar itu. Semua tidak sesama, tidak setuju dengan rohku. Dan saya sendiri. Dan saya percaya di surga ada Yesus yang berdoa bagi saya. Di Malang ada Mabel Williamson, dosen saya, rekan saya berdoa bagi saya. Saya berani menunggu jawaban. Lalu dia tidak mau jawab lagi. Saya ketiga kali, demi nama Yesus Kristus yang firman menjadi daging, yang mati dan bangkit dari orang mati, perintahkan engkau harus jawab. Mulai jawab. Dia jawab apa? Aku adalah Yesus. Dari mana engkau? Dari anakku Yesus. Aku adalah Yesus dari anakku Yesus. Benar tak? Betul tak? Jawab. Betul tak? Yesus dari anaknya yang nama Yesus. Betul tak? Sama sekali kacau. Saya sudah tahu roh itu gentar. Dan perempuan ini mulai ngomongnya gentar. Tadinya saya Yesus, aku datang. Sekarang saya Yesus. Saya dari anakku Yesus. Langsung saya berdoa, Tuhan, sertailah di sini. Nyatakan kuasamu. Demi nama Yesus Kristus. Firman yang pernah menjadi daging. Melalui naungan Roh Kudus atas anak darah Maria. Yang pernah mati di Golgota. Dikuburkan dan hari ketiga bangkit. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demi nama Yesus Kristus. Saya perintahkan engkau jatuh. Saya tidak katakan engkau keluar. Saya tidak tahu kenapa waktu ini mengatakan silakan jatuh. I order you to fall down now. Pada waktu saya mengatakan kalimat itu, di dalam 2 detik perempuan itu jatuh di tanah. Seperti orang sakit keras, kejang di situ, keluar air ludah. Terus nangis tak karu-karuan. Semua orang kaget. 16 yang lain termasuk salah satu pendeta muda kaget sekali. Dan saya disuruh berdiri dengan tegas. Inilah buktinya, ini bukan Roh Kudus. Ini roh dari setan yang memalsukan Roh Kudus, yang menipu orang Kristen. Hei, bangunlah. Meskipun engkau tidak puas dengan gerejamu atau gerejamu pendeta khotbah tidak menarik, tetapi ini bukan roh yang sungguh. Engkau jangan ditipu oleh dia. Semua mulai ribut. Lalu suara saya yang keras gini sudah masuk ke kamar di luar. Di luar sudah sebelum setengah jam sudah 500 orang lebih datang mau tunggu kebaktian itu. Mereka mulai ribut jadi satu. Jadi di situ pendeta senior ada, majelis ada, tua-tua ada sebagian masuk ke dalam. Apa sih yang terjadi? Sampai ini roh bukan Roh Kudus, sedang memalsukan Roh Kudus, menipu kelompok orang ini. Pendetanya mukanya sedikit kelihatan aneh karena dia memang melihat kesulitan gereja ada sekelompok seperti ini. Tidak sangka hari ini ada orang dari luar namanya Stephen Tong membuktikan ini bukan Roh Kudus dan dia jatuh kelihatan di situ seperti orang kejang-kejang, seperti orang sakit keras, lalu dibangunkan,
Lalu ada orang yang bilang, Pak Tong jangan begitu dong, kasihan dia. Saya bilang, dia Roh Kudus kok, kasihan apa? Dia Yesus kok. Kenapa Yesus bisa dijatuhkan oleh seorang pendeta namanya Stephen Tong? Ini bukan Roh Kudus. Yuk orang harus sadar. Mereka bilang, ya kita belum tahu. Saya bilang, tidak usah tunggu lagi. Hari ini harus tahu. Ini bukan Roh Kudus. Lalu orang itu mulai buka mata sedikit. Lihat saya. Menjadi lemahnya seperti orang habis dipukul atau habis tabrakan, sama sekali dari kekuatan. Ini salah satu gejala. Kalau orang dirasuk atau ditumbangi oleh setan. Setelah setan itu meninggalkan dia. Dia lemahnya luar biasa. Lalu ada pendeta bilang, Pak Tong, bagaimana ya gereja ini? Saya bilang, sekarang orang mau percaya itu Roh Kudus. Silakan. Saya tidak. Engkau mau percaya saya telah menguji. Saya menyambut baik. Karena saya pakai cara Alkitab. Menguji itu bukan Roh Kudus. Ada orang bilang, ya kita belum tahu. Saya bilang, tidak usah lagi bicara. Tidak tahu, biar engkau tahu. Saya tahu ini salah. Ini tidak benar. Akhirnya gereja itu setelah hari itu pecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok percaya itu Roh Kudus. Satu kelompok percaya Stephen Tong betul, itu bukan Roh Kudus. Satu percaya mesti tunggu lagi supaya uji lebih jelas. Saya bilang, saya tidak uji lagi. Saya sudah tahu itu bukan Roh Kudus. Sesuai itu mereka buka pintu. Saya keluar naik ke mimbar berkhotbah. Sudah 600 sampai 800 orang. Tunggu saya khotbah di situ. Saya langsung bicarakan pemalsuan roh jahat yang memalsukan Roh Kudus. Bagaimana menipukan gereja. Ada orang dengan tegas mengatakan, inilah jawaban. Kita sudah tunggu lama, tidak tahu bagaimana menangani kesulitan ini. Tuhan kirim Stephen Tong memberi jawaban tegas kepada kita. Tapi sebagian orang tidak senang.